Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Imransyah dengan NIM 2024005038, program studi Sistem Informasi kelas SI 24A. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit dari proses bootable, BIOS, dan juga instalasi sistem operasi, yang dimana ini adalah sebagian dari tugas ujian akhir semester dari semester 3 kelas SI 24A, mata kuliah sistem operasi. Oke, yang pertama ada bootable. Bootable adalah istilah yang diberikan kepada media penyimpanan seperti hard disk, CD, atau DVD, dan juga flash disk, yang dimana telah diisi dengan file sistem operasi, baik itu Windows, Linux, dan sebagainya, sehingga dapat digunakan untuk booting atau penyesuaian sebelum instalasi. Selanjutnya ada BIOS. BIOS adalah program kecil yaitu atau firmware yang tertanam di motherboard komputer, yang dimana biasanya BIOS ini disetting ketika kita akan melaksanakan instalasi ulang pada sistem operasi. Yang selanjutnya ini yang paling penting, yaitu instalasi sistem operasi, yang dimana instalasi ini adalah merupakan tahap akhir dari tahapan-tahapan sebelumnya sebelum kita melanjutkan atau sebelum komputer kita bisa dipakai secara normal, kita melakukan instalasi sistem operasi dulu. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk yang selanjutnya kita mulai diinstal ulang sistem operasinya, yaitu di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai virtual machine. Jadi saya tidak menginstal ulang langsung, tapi saya menginstal ulang di VirtualBox, yaitu secara virtual gitu. Kurang lebihnya sama. Oke, jadi kita mulai saja. Di sini kita langsung masuk new, kita buat virtual machine. Kita kasih di sini virtual machine-nya Windows 10. Windows 10. Oke, di sini kita foldernya kita arahkan saja, nanti folder penyimpanan nantinya saya arahkan ke drive D saja. Ini untuk penyimpanan virtual mesinnya ya, teman-teman. Jadi untuk file ISO-nya di sini kita masukkan file ISO Windows 10 yang sudah saya download sebelumnya. Lalu di sini contohnya kita setup lagi. Ini nama hostname-nya Windows 10. Di sini ada spesifikasinya dan memorinya ya, saya akan menggunakan 2008 MB atau 2 GB gitu ya. Di sini CPU-nya saya menggunakan 2 saja. Oke, lalu di sini spesifikasi virtualnya, di sini penyimpanannya saya menggunakan 20 GB saja karena menyesuaikan juga dengan eh, penyimpanan saya nantinya, karena ini akan berpengaruh. Jadi kita menyesuaikan untuk penyimpanan atau storage nantinya kita di 20 GB saja. Oke, setelah ini kita finish saja. Oke, virtual machine telah selesai kita buat. Untuk selanjutnya kita jalankan, kita mulai di proses instalasi sistem operasinya. Oke, kita start. Setelah ini kita tunggu dulu sebentar sampai si virtual machine ini menyiapkan si file atau file instalasi dari Windows 10 tersebut. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya masih berlanjut. Kita masuk langsung ke mode instalasinya. Di sini ada tampilan hitam, tapi di sini kita biarkan saja. Ini adalah bagian dari proses untuk proses lanjutan ke instalasi Windows 10. Nah, di sini sudah muncul logo Windows. Di sini sudah melakukan booting atau loading. Kita tunggu sampai proses ini selesai dan kita lanjut nanti ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan muncul di menu Windows Setup, yang dimana di sini ada language to install, yaitu bahasa untuk nanti si device kita atau si OS kita, dan juga di sini ada theme and currency format, itu format waktunya. Di sini kita pilih untuk language-nya, kita pilih English saja, dan ininya juga sesuaikan saja default. Dan ini keyboard or input methodnya kita US saja secara default. Oke, kita next. Nah, di sini ada yang namanya drive untuk si OS nanti
kita, yaitu di sini tadi sesuai dengan yang kita setup yaitu 20 GB, yang dimana nanti di sini tuh kita bisa partisi di sini atau nanti setelah instalasi bisa kita langsung lanjutkan ke partisi. Akan tetapi saya untuk memilih tidak partisi sekarang, jadi partisinya nanti saja belakangan setelah instalasi ini selesai. Oke, kita next lagi. Nah, di sini sedang dalam instalasi Windows-nya. Jadi di sini ada copy Windows file, terus getting per installation, ada installation future, ada installation updates, dan finishing up. Jadi kita tunggu semua proses ini sampai selesai, jangan di close, jangan ditutup untuk tabnya. Kita tunggu proses ini selesai sebelum kita lanjut ke proses instalasi selanjutnya lagi. Kita tunggu proses restart dari si OS ini sampai dengan selesai, dan setelah itu kita bisa lanjut ke tahap installing selanjutnya. Oke, sekarang ini proses restart sudah selesai, dan kita tunggu lagi ke proses selanjutnya. Ini masih loading dari sistem operasinya ya, untuk menyelesaikan proses dari instalasi Windows 10 tersebut gitu. Jadi kita tunggu saja. Di sini jangan kita close dan juga jangan lakukan apapun. Nah, setelah muncul ini tahapan instalasi Windows 10 ini sudah akan segera selesai. Jadi sekarang kita masih tunggu saja prosesnya sampai dengan loading ini beres. Nah, ini dia udah selesai proses dari loading tadi. Kita sekarang diarahkan untuk memilih dari region kita berasal dari mana. Kita misalkan kita di Indonesia, kita cari negara kita Indonesia, kita scroll ke atas sampai nanti ketemu Indonesia. Nah, kita terus scroll ke atas, ini dia, kita pilih Indonesia. Setelah itu kita lanjut ke yes. Nah, di sini kita tunggu lagi, prosesnya masih tetap berjalan dan berlanjut. Lalu kini kita milih tipe keyboard kita atau layout keyboard kita mau yang mana. Nah, sekarang di sini saya menyesuaikan default saja yaitu US. Kita klik yes untuk lanjut lagi. Nah, di sini untuk setting layoutnya karena tidak usah ya, kita skip saja. Nah, lanjut lagi. Ini sedang dalam penyesuaian kembali terhadap sistem operasinya. Kita tunggu proses ini sampai selesai, dan proses instalasi akan berjalan dengan lancar. Jangan klik apapun selama proses ini berlangsung gitu. Nah, sekarang proses instalasi sudah berjalan lagi. Ke tahap selanjutnya ini sudah sebentar lagi selesai, dan ini si Windows atau si OS-nya kembali melakukan restart untuk menjalankan program-program yang sudah kita pilih di sebelumnya. Oke, sekarang di sini kita membuat user atau membuat host untuk kita login ke COS nantinya. Di sini bisa saya isi dengan nama saya sendiri yaitu Agung123. Agung. Oke, kita next. Di sini kita diminta untuk membuat password untuk akun kita. Oke, sini kita membuat password. Terus selanjutnya kita confirm password yang telah kita buat dan pastikan password tersebut sudah benar. Next. Oke, di sini ada security question dari COS. Kita milih 3. Di sini saya mau milih dari yang ini, the name of the city where your parents meet. Nah, di sini kita pilih masuk saja Jakarta karena kita sesuai dengan ibu kota negara kita yaitu Jakarta. Dan di sini kita pilih lagi yang what's the name of city where we born. Kita pilih juga di sini Jakarta. Sesuaikan saja dengan ibu kota kita gitu ya. Ini ada kita pilih di sini, kita masukkan lagi sama.
kita next. Nah, ini setelah selesai kita tunggu prosesnya. Oke, di sini dari privacy atau setting-setting dari device itu ada location, data, tolerance dan segala macamnya. Bawah kita di sini aktifkan saja semuanya. Kita sesuaikan. Ada find my device, ending typing dan everything ID. Kita save saja semuanya sesuai dengan defaultnya. Oke, kita tunggu lagi prosesnya sampai dengan selesai. Nah, ini sudah hampir selesai, dimana kita sebentar lagi akan berhasil melakukan instalasi sistem operasi berupa Windows 10 yang dijalankan di VirtualBox atau di virtual machine yang sudah kita buat di VirtualBox. Kita tunggu sampai proses ini selesai dan sampai nanti berhasil proses instalasi dari Windows 11 kita. Oke, jadi di sini kita sudah menyelesaikan proses instalasi Windows 11 di Windows 10 di VirtualBox, dan ini adalah tampilan homes dari Windows 10-nya. Sama seperti kita menginstalasi di device kita langsung di VirtualBox juga, kita bisa mengkonfigurasi atau bisa secara langsung mengoperasikannya gitu ya. Nah, karena di sini tampilannya masih belum full screen, oke, jadi di sini saya akan buat tampilan ini menjadi full screen. Kita pergi ke device, insert WS Edition CD image. Tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu kita masuk ke File Explorer. Kita masuk ke this PC, lalu kita pilih yang CD drive, ini yang di VirtualBox WS Edition. Oke, di sini kita pilih yang VirtualBox Windows Edition. Nah, di sini kita install supaya nanti tampilan dari OS yang kita install ini bisa menjadi tampilannya full screen gitu ya. Next. Kita install. Biarkan proses instalasi ini selesai dan jangan di close untuk tab ini sebelum instalasinya selesai. Oke, finish. Kita setelah melakukan instalasi, kita reboot si sistem kita untuk menyesuaikan dengan instalasi yang telah kita jalankan. Kita klik finish di sini. Biarkan si OS ini kita restart terlebih dahulu. Nah, setelah selesai kita masuk lagi ke OS yang sudah kita install tadi. Kita masukkan si username yang awal sudah kita buat. Nah, setelah ini kita akan buat tampilannya menjadi full screen. Kita ke view, sini kita klik full screen mode, lalu kita switch. Nah, setelah selesai, tampilan dari OS kita sudah full screen dan menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Jadi ini kita sudah selesai, yang dimana instalasi sistem operasi Windows 10 yang kita jalankan di VirtualBox ini sama seperti dari aslinya. Kita klik File Explorer, kita lihat di PC. Nah, ini dia partisi yang kita atau ini dia storage yang sudah kita buat tadinya. Kita membuatkan kalau nggak salah 20 GB, di sini ternyata 19,3 GB karena lebihnya terpakai oleh sistem. Nah, di sini juga lengkap ada
download, desktop dan segala macamnya. Jadi OS yang kita install ini sudah berhasil kita jalankan dan sudah bisa kita gunakan seperti bagaimana OS-OS pada umumnya. Nah, mungkin video instalasi video install ulang sistem operasi berupa Windows 10 yang saya jalankan di Prolbox cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.